kembali lagi dengan saya Syafina Sara. Pada bab kali ini yaitu bab 2 pada sekolah kita akan membahas tentang materi bab 2 ya teman-teman. Langsung saja ke prakteknya. Nah selanjutnya seperti biasa kalian mendownload file pada video bab pendahuluan ya teman-teman. Setelah itu kita pilih yang doc. Nah di sini kalian perhatikan sudah ada instruksi atau langkah-langkahnya ya teman-teman untuk menyelesaikan semuanya. Nah ini ada langkah 1 sampai langkah 11 ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang yang part 1 terlebih dahulu ya teman, yaitu basic configuration. Di sini kita akan mengkonfigurasi pada switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan mengganti host name-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk dan menggunakan enable config. Lalu di sini kita bisa ketikkan host sw1 ya teman-teman, sesuai dengan nama ininya. Setelah itu kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan enable secret SID ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter. Nah, kita juga bisa melakukan pada switch 2 nya ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita akan melakukan hal yang sama kepada router 2 nya ya teman-teman. Kita buka pada router 2 nya. Kita buka ke CLI. Kita enter. Kita masuk menggunakan enable config. Di sini kita ketikkan dengan host RTR2 ya teman-teman, sama seperti ininya, nama ininya. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan enable secret SID ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada switch 3 ya teman-teman. Kita buka, lalu kita ke mode CLI. Sini kita masuk menggunakan perintah enable config. Lalu di sini kita akan ketikkan dengan perintah host sw3 teman-teman, sama seperti nama di sininya. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan enna secret SID teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, selanjutnya juga kita akan mengonfigurasi pada switch 4 nya teman-teman. Kita buka pada switch 4, masuk ke mode CLI. Lalu kita beri nama dengan perintah host sw4 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan enable secret SID ya teman-teman. Kita enter. Nah, selanjutnya juga kita akan mengonfigurasi pada switch 5 nya teman-teman. Kita buka. Enable config. Lalu kita masukkan dengan perintah host S5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan dengan perintah enable secret SID ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu kita juga melakukan hal sama pada switch 6 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan mencoba pada MLS1 ya teman-teman. Kita buka. Sini kita masuk dengan perintah enable config. Lalu di sini kita masukkan dengan perintah host
MLS1 ya teman-teman, sama seperti nama yang di atas. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan perintah enable secret SID ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, lalu kita juga akan memasukkan kepada RTR3-nya atau router 3-nya. Kita buka, kita masuk, kita ketikkan pada enable config. Sini kita ketikkan dengan host RTR3 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan enable secret SID ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada router satunya teman-teman. Kita buka, masuk, kita enable config. Sini kita ketikkan host RTR1 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan perintah enable secret SID ya teman-teman. Kita enter. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi pada router 4-nya. Kita buka, kita ketik dengan perintah enable config, lalu kita ketikkan host RTR4 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan enable secret SID ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, jika sudah, kita juga akan konfigurasi pada router 5-nya teman-teman. Kita buka pada router 5-nya. Sini kita ke mode CLI. Di sini kita ketikkan enable config. Sini kita ketikkan host RTR5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan perintah enable secret SID ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita ke terakhir ya teman-teman, yaitu pada MLS2. Kita buka, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah enable config. Lalu di sini kita ketikkan host MLS2 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan enable secret SID ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu part 2, di sini kita akan membuat VLAN ya teman-teman pada switch 1. Kita buat terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk dengan perintah enable. Kita masukkan password dengan SID. Dan di sini kita ketikkan perintah, kita masuk dulu dengan config. Kita masuk. Nah, di sini kita membuat VLAN 10 dengan nama yang sama ya teman-teman, itu VLAN 10 seperti ini. Jika sudah, kita enter. Kita juga akan membuat yang VLAN 20. Namanya juga sama ya teman-teman, yaitu VLAN 20. Kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan memasukkan interface-nya ya teman-teman. Kita ketikkan dengan interface rank FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman. Karena yang masuk VLAN 10 dan 20 itu FA 02 sampai 3. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan dengan switch port mode akses ya teman, atau bisa disingkat dengan SWMA. Jika sudah, kita bisa enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan dengan switch port akses VLAN 10 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan SPA. Ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa keluar terlebih dahulu, lalu kita akan masuk kepada interface rank yang FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita akan ketikkan dengan SWMA ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan lagi dengan SWA VLAN 20-nya ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter.
Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini lalu kita exit ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita akan menerangkan VLAN 10 dan 20-nya ya teman-teman, seperti yang pada part 2 ini. Bisa kalian lihat. Dan di sini kita bisa ketikkan dengan perintah. Kita masuk dulu kepada interface FA0/1 terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan SWMT ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWT all VLAN 10, maaf, VLAN 10 sampai 20-nya ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita juga akan konfigurasi VLAN pada switch 2-nya ya teman-teman. Sini kita buka switch 2, lalu kita bisa masuk enable, kita masukkan password SID, kita masuk dengan perintah conft. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 30 dan 40 teman-teman. Di sini kita ketikkan VLAN 30 terlebih dahulu. Lalu di sini kita namakan dengan VLAN 30 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita juga akan membuat VLAN yang 40. Enter. Namanya juga kita ganti menjadi VLAN 40 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan interface-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk kepada interface rank FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan SWA FL 10 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan spapo ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan di sini kita masuk kepada interface rank FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan SWMA, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SWA VLAN 40-nya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu kita ketikkan spapo ya teman-teman, kita enter. Nah, lalu kita akan menerangkan interface FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk kepada interface FA0/1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Di sini kita akan menerangkan VLAN 30 sampai 40-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan SWMT. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWT all VLAN 30 sampai 40-nya ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi pada router 2-nya teman-teman. Kita buka pada router 2. Sini kita masuk dengan perintah enable, kita masukkan password SID, lalu kita tuliskan conft. Dan di sini kita akan memasukkan pada interface FA 1/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dengan perintah interface FA 1/0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan membuat sub interface-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan dengan interface FA 1/0.10 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita bisa ketikkan encapsulation down 1Q ya teman-teman, seperti ini. Lalu 10, kita enter. Nah, lalu kita akan memasukkan IP address-nya teman-teman. Kita ketikkan IP add yang ini. Bisa kalian lihat, kalian scroll, kita menggunakan yang 10.0 ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.10.1 ya teman-teman. Di sini kita menggunakan 1, setelah itu subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter.
lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan memasukkan yang interface FA1/0.20 ya teman. Sini kita 20, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan encapsulation down1Q 20 seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan IP address pada varian 20 yaitu yang ini ya teman-teman, yang 20.0. Nah, di sini kita bisa masukkan. Nah, ini untuk 20, untuk 10-nya kita ganti menjadi 20 saja. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita bisa exit ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi interface yang ini ya teman-teman agar menyala. Kita buka. Di sini kita masuk dengan perintah interface FA 0/0 terlebih dahulu. Kita enter, kita ketikkan no shutdown ya teman-teman seperti ini. Kita enter. Setelah itu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini lalu kita ketikkan interface FA 0/0.30 ya teman-teman seperti ini. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya teman-teman. Sebelum memasukkan IP, kita bisa ketikkan encapsulation down1Q 30 ya teman-teman seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP ADD yang 192.168.30.1, lalu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman seperti ini. Jadi sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi pada VLAN 40-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan encapsulation down1Q 40 seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Yang 30 kita ganti menjadi 40 saja. Kita bisa enter, lalu kita exit ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi DHCP-nya di router 2 teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 ya teman-teman seperti ini. Jika sudah, kalian bisa enter. Lalu di sini kita akan memasukkan netmasknya dengan IP 192.168.10.0, lalu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu untuk default itunya kita bisa disingkat dengan DE. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita akan memasukkan DNS servernya yaitu yang 192.168.100.2 teman-teman. Nah, di sini untuk IP DNS-nya. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa exit ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi sampai VLAN 40-nya teman-teman. Kalian lihat saja. Nah, di sini saya akan percepat videonya.
Nah, ini sudah sampai 40 ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita akan membuat IP DHCP eksklusif teman-teman. Kita bisa ketikkan dengan IP DHCP excluded 192.168.10.1 seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita juga akan membuat yang IP 20 nya. Kita juga akan membuat yang 30. Lalu di sini kita juga akan membuat yang 40 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita akan mengecek IP DHCP-nya pada masing-masing VLAN ya teman-teman. Kita akan mengecek pada PC1 terlebih dahulu. Kita ke menu desktop, kita IP configuration. Lalu kita klik yang DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba di VLAN 20-nya ya teman-teman, yaitu yang PC 0. Kita buka desktop, IP configuration, lalu DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan mencoba pada VLAN 30-nya. Kita buka menu desktop. Kita ke IP DHCP, kita tunggu. Nah, di sini juga sudah terdapat IP-nya ya teman-teman. Di sini juga kita akan mengecek pada VLAN 40-nya pada PC 6. Kita cek menu desktop, IP configuration, lalu kita ke menu DHCP, kita tunggu. Nah, di sini juga sudah terdapat IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping ya teman-teman. Sini kita akan mencoba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 0. Kita tunggu. Ini pilot karena masih awal-awal teman-teman, kita coba lagi. Kita kirimkan. Nah, di sini sudah successful. Nah, kita juga akan mencoba pada PC 1 ke PC 4 ya teman-teman, pada VLAN 30. Nah, ini kita coba lagi. Di sini bisa kalian lihat sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti tandanya part 2 sudah selesai. Kita lanjut ke yang part 3-nya ya teman-teman. Nah, untuk part 3 itu kita di sini akan membuat VLAN 50 dan 60 ya teman-teman pada switch 1. Maaf, pada switch 3 kita buka terlebih dahulu switch 3-nya. Kita masuk dengan perintah enable. Kita masukkan password SID. Lalu kita masuk dengan perintah conft. Lalu di sini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk dengan VLAN 50. Kita enter, lalu kita namakan dengan VLAN 50 ya teman-teman, seperti ini. Sudah kita bisa enter, lalu kita juga akan membuat yang VLAN 60-nya. Lalu kita namakan dengan VLAN 60 ya teman-teman, sama. Kita enter. Lalu di sini kita akan masuk kepada interface FA02 dan 3 ya teman-teman. Kita masuk, kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk dengan interface interface rank FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, kita enter, lalu kita ketikkan SWA VLAN 1050 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan spapo ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita memasukkan pada interface yang FA0/4 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Lalu kita di sini bisa ketikkan SWMA, kita enter. Lalu di sini kita juga ketikkan yang SWFL AFL 60 nya ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan spapo ya teman-teman.
Nah, di sini kita akan menerangkan VLAN-nya teman-teman. Nah, sebelum itu kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk kepada interface FA0/6 terlebih dahulu teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan swmt, kita enter, lalu kita bisa ketikkan swt all VLAN 50 sampai 60 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini juga kita akan menerangkan lewat yang interface FA0/1 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk kepada interface FA0/1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan swmt. Kita enter, lalu kita ketikkan swt all VLAN 50 sampai 60 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada pada switch 4-nya teman-teman. Kita buka switch 4. Lalu di sini kita masuk dengan perintah enable, masukkan password SID conf. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita ketikkan VLAN 50 dengan nama VLAN 50 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga akan membuat yang VLAN 60 dengan nama sama ya teman-teman, yaitu VLAN 60. Kita bisa enter. Lalu di sini kita juga akan masuk kepada interface rank FA0/2 sampai 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk dengan perintah interface rank FA0/2 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan swma, kita enter, lalu di sini kita ketikkan swA VLAN 50 seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan spapu ya teman-teman, kita enter. Nah, lalu kita bisa exit, kita masuk kepada interface rank FA0/4 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan dengan swma, kita enter, lalu kita ketikkan swA VLAN 60-nya ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan spapo, kita enter. Nah, selanjutnya kita juga akan menerangkan VLAN-nya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita akan menerangkan lewat interface FA0/1 ya teman-teman. Kita masuk interface FA0/1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita klikkan swmt, kita enter, lalu kita klikkan swt all VLAN 50 sampai 60-nya ya teman-teman, seperti ini. Jadi sudah, kita bisa enter. Konfigurasikan di router 3-nya. Dan di sini terlalu. Nah, kita juga akan mengonfigurasikan pada router 3-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi pada router 3-nya ya teman-teman. Kita buka router 3-nya. Sini kita masuk kepada enable SID conf. Nah, di sini kita akan mengaktifkan interface-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita ketikkan interface FA0/0 terlebih dahulu, enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita tekan interface FA0/0.50 ya teman-teman. Ini untuk membuat subnya. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation down 1Q 50 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman, bisa kalian lihat pada VLAN 50. Kita ketikkan 192.168.50.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa exit. Di sini kita akan membuat yang VLAN 60-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk kepada interface
FA 0/0 titik 60-nya ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita ketikkan encapsulation down one queue 60. Kita bisa enter, lalu kita masukkan IP-nya, kita ganti menjadi 60 ya teman-teman. Seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita exit ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan membuat IP DHCP-nya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 50-nya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.50.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita akan memasukkan juga defaultnya, yaitu 192.168.50.1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan DNS servernya 192.168.100.2 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita bisa exit ya teman-teman. Kita juga akan membuat yang VLAN 60-nya. Sini kita ganti. Lalu kita masukkan netmasknya. Exit ya teman-teman. Enter. Nah, lalu kita juga akan membuat IP DHCP excluded ya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP excluded 192.168.50.1 seperti ini. Kita memakai IP yang pertama ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita juga akan membuat yang 60 seperti ini. Kita enter. Nah, di sini kita juga akan mengetes IP DHCP-nya. Kita akan mengecek pada VLAN 50-nya terlebih dahulu. Kita buka, kita ke IP configuration, kita tunggu. Dan di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, kita juga akan mencoba pada VLAN 60-nya. Nah, sebelum itu kita juga akan mengecek pada yang terhubung switch 4 ya teman-teman. Kita buka, kita ke mode desktop, IP, lalu DHCP, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, lalu kita juga akan mencoba pada yang VLAN 60-nya. Kita buka, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, kita juga akan mengecek pada PC14 yang terhubung kepada switch 4-nya teman-teman. Kita ke IP konfigurasi, kita ke DHCP. Nah, ini di sini bisa kalian lihat juga sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengecek konektivitas VLAN-nya teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari VLAN 50 ke VLAN 60-nya. Ini violet, kita coba lagi. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah successful ya teman-teman. Berarti tandanya konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pada part 4-nya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang part 4. Di sini kita disuruh membuat VLAN pada switch 5 ya teman-teman. Kita buka pada switch 5-nya. Dan di sini kita akan membuat VLAN 70 sampai 90-nya ya teman-teman. Kita masuk dengan perintah enable. Lalu masukkan password SID, lalu conft. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya dengan perintah VLAN 70. Kita namai dengan VLAN 70 teman-teman. VLAN 70 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga akan membuatnya VLAN 80. Dan lalu kita namai sama dengan VLAN
80 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita exit. Dan di sini kita akan memasukkan interface rank-nya terlebih dahulu. Interface rank FA0/2 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA, kita enter. Lalu kita ketikkan lagi SWA VLAN 70 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan spapo, kita enter. Nah, lalu di sini kita bisa exit, kita masuk kepada interface rank FA0/4 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, kita enter, lalu kita ketikkan SWA VLAN 70 ya teman-teman, maaf VLAN 80, kita bisa enter, lalu kita ketikkan spapo ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan menerangkan VLAN-nya teman-teman. Kita akan menerangkan lewatnya interface FA0/1. Kita masuk interface FA0/1 seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan SWMT. Kita enter. Lalu kita ketikkan SWT all VLAN 70 sampai 80 teman-teman, seperti ini. Sudah kita bisa enter. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi pada switch 6 nya, itu kita akan membuat VLAN 70 sampai 90 teman-teman, seperti ini. Kita buka switch 6 nya terlebih dahulu. Kita masuk dengan perintah enable, masukkan password SID, lalu kita masuk dengan perintah conft teman-teman. Kita enter. Kita akan membuat VLAN 70 sampai 90 teman-teman. Kita ketikkan VLAN 70 terlebih dahulu, lalu kita namai dengan VLAN 70. Kita enter, lalu kita akan membuat yang VLAN 80, lalu kita namai dengan VLAN 80 juga. Kita juga akan membuat yang VLAN 90 ya teman-teman. Enter, lalu kita namakan dengan VLAN 90 seperti ini. Kita enter. Nah, lalu kita juga akan memasukkan interface rank-nya teman-teman. Kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3 teman-teman, seperti ini. Maaf, sebelumnya kita exit terlebih dahulu. Exit seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan SWMA, kita enter, lalu kita ketikkan SWA VLAN 70 nih teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan spapo, enter. Nah, lalu kita bisa enter, kita masuk pada interface rank FA0/4 sampai 5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan SWA VLAN 80 nya ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan spapo ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa exit. Kita masuk kepada interface rank FA0/6 sampai 8 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, kita enter, lalu kita ketikkan SWA VLAN 90 nya teman-teman. Kita enter, lalu kita ketikkan spapo, kita enter. Nah, selanjutnya kita juga akan menerangkan semua VLAN ya teman-teman melewati interface FA0/1. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMT, kita enter, lalu kita ketikkan SWT all VLAN 70 sampai 90 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada multilayer 1 ya teman-teman. Kita bisa buka, kita bisa masuk dengan perintah enable, kita masuk menggunakan password SID terlebih dahulu, lalu kita masuk dengan perintah conft,
Nah, di sini kita akan membuat VLAN yang terlebih dahulu, teman. Kita akan membuat dari VLAN 70 sampai 90. Kita ketikkan VLAN 70 seperti ini. Kita enter, lalu kita namai dengan VLAN 70. Kita enter, lalu kita juga akan membuat yang VLAN 80. Kita namai dengan VLAN 80. Kita juga akan membuat yang VLAN 90, teman-teman. Kita namai dengan VLAN 90 seperti ini. Kita enter, lalu setelah itu kita bisa exit. Nah, lalu kita juga akan memasukkan interface rank FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu di sini kita bisa ketikkan SWT encapsulation down 1Q ya teman-teman. Kita bisa singkat dengan DO. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWT teman-teman. Kita enter, lalu kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita juga akan memasukkan kepada interface VLAN 70 nya teman-teman. Kita ketikkan interface VLAN 70 nya teman-teman seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita masukkan IP-nya yaitu yang 192.168.70.1. Setelah itu kita masukkan netmasknya 255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Bisa kalian lihat IP-nya ada di sini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Lalu di sini kita masukkan yang interface VLAN 80 nya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan IP-nya yang 192.168.80.1, lalu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter, lalu di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa masuk kepada interface VLAN 90 nya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita akan memasukkan IP address-nya yang 192.168.90.1, lalu networknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita bisa exit. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita akan konfigurasi IP DHCP-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 70 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu di sini kita bisa ketikkan netmasknya yaitu 192.168.70.0, lalu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita memasukkan defaultnya yaitu yang 192.168.70.1, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga memasukkan DNS-nya yang 192.168.100.2 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita bisa exit ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita juga akan membuat sampai 90 teman-teman VLAN-nya. Kita percepat saja videonya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita juga akan mengkonfigurasi IP DHCP exploited-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exploited. Kita masukkan IP-nya 192.168.70.1, seperti ini. Seperti ini kita bisa enter, lalu kita juga akan memasukkan yang 80. Lalu kita juga akan memasukkan yang 90 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita bisa exit. Nah, lalu kita juga akan mengecek IP-nya pada VLAN 70. Kita buka.
desktop, IP configuration, DHCP, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kita juga akan mencoba pada PC 21. Masuk. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu kita juga akan mencoba pada VLAN 80-nya. Kita buka. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah ada IP-nya. Nah, lalu kita juga akan mencoba cek pada PC 18. Kita buka. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu kita juga akan mengecek pada yang VLAN 90-nya teman-teman. Kita buka. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah keluar ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mencoba ping. Kita kirimkan paket dari PC 16 ke 21 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang part 5-nya. Nah, lalu kita akan lanjut ke yang part 5 ya teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN pada MLS 2-nya, yaitu kita akan membuatnya VLAN 100 ya teman-teman. Di sini kita buka, kita masuk, kita ketikkan enable, masukkan password SID, lalu kita masuk dengan perintah config. Dan di sini kita sebelumnya akan membuat VLAN 100 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita ketikkan VLAN 100, kita enter, lalu kita namai dengan VLAN 100 ya teman-teman, seperti ini. Sudah kita bisa enter, lalu kita akan memasukkan pada interface VLAN 100-nya seperti ini. Sudah kita bisa enter, lalu kita masukkan IP ya teman-teman, IP-nya yang ini. Kita masukkan IP address-nya yang 192.168.100.1, lalu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita juga akan memasukkan portnya. Kita akan memasukkan kepada interface rank FA0/1 sampai 2 ya teman-teman, seperti ini. Sudah kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, kita enter, lalu kita ketikkan SWA VLAN 100 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa exit saja, exit terlebih dahulu. Kita enter, lalu di sini kita memasukkan interface rank FA0/1 sampai 2 lagi ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, enter, kita ketikkan lagi SWA VLAN 100 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter, lalu kita ketikkan space ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita sebelumnya akan memasukkan IP manual pada server DNS ya teman-teman. Kita masuk, kita buka server DNS-nya, kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Dan sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.100.2 netmasknya. Dan di sini untuk default gateway-nya kita akan menggunakannya 192.168.100.1 ya teman-teman. Nah, untuk DNS servernya kita juga akan menggunakan yang 100.2 seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada web servernya teman-teman. Kita buka dalam menu desktop, IP configuration. Di sini kita akan memasukkan yang 192.168.100.3 teman-teman, netmasknya. Dan kita akan menggunakan IP gateway yang 100.1. Untuk DNS-nya kita menggunakan 100.2 teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sudah. Kita selanjutnya akan mencoba ping pada web server.
Kita coba ke command prompt. Nah, di sini kita akan mencoba ping IP multilayer, teman-teman. Kita ketikkan 192.168.100.1 ya, teman-teman. Kita enter. Dan di sini sudah TTL ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba ping pada DNS server ya, teman-teman. Kita buka. Kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168.100.1 ya, teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang part 6 ya, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi switch atau switch-nya pada multilayer 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk kepada interface FA 0/3-nya seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya yang 10.10.10.10, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya, teman-teman, seperti ini. Sebelum itu kita ketikkan no switch port terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita enter, lalu kita ketikkan ulang yang IP tadi. Kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan no shutdown ya, teman-teman. Kita enter, lalu kita exit. Nah, lalu kita juga akan memasukkan interface yang FA 0/4 ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA. Kita bisa ketikkan interface FA 0/4 ya, teman-teman. Seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan no switch port. Lalu di sini kita isikan IP-nya. Kita ganti menjadi 22 ya, teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Kita enter, lalu kita exit ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi pada router 4-nya, teman-teman. Kita buka router 4-nya. Sini kita masuk dengan perintah enable, masukkan password SID, lalu kita ketikkan conf, teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kita masuk kepada interface FA 0/0 ya, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan IP-nya yang 10.10.10.17. Lalu kita masukkan netmasknya 255.255.255.252 ya, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya, teman-teman. Kita enter. Di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita akan memasukkan interface yang SE2 ya, teman-teman. Kita ketikkan interface SE2/0 ya, teman-teman, seperti ini. Sudah kita enter, kita masukkan IP address-nya yang 10.10.10.10, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya, teman-teman. Kita enter. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi pada router 5-nya ya, teman-teman. Kita buka pada router 5-nya. Sini kita masuk menggunakan perintah enable, masukkan password SID. Lalu kita masuk dengan perintah conf. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan kepada interface yang FA 0/0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu kita akan masukkan IP-nya yang 10.10.10.21, lalu networknya 255.255.255.252 ya, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, jika sudah, kita bisa exit, lalu kita masuk kepada interface SE2/0 ya, teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita masukkan IP-nya yang 10.10.10.10, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya, teman-teman, seperti ini.
seperti ini. Sudah kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman, kita enter. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi pada router satunya ya teman-teman. Kita buka router 1, kita masuk dengan perintah enable, kita masukkan passwordnya dulu, SID, lalu const. Di sini kita memasukkan interface SE2/0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan IP addressnya yang 10.10.10.9, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Kita akan memasukkan kepada interface yang SE3/0 teman-teman. Kita masuk kepada interface SE3/. Kita akan ulangi interface SE3/0 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita akan memasukkan IP-nya yang 10.10.10.12, lalu netnya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita akan memasukkan IP-nya yang 10.10.10.5, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Setelah itu, kita exit terlebih dahulu. Kita exit, lalu kita akan memasukkan interface FA5/0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita akan memasukkan IP-nya yang 10.10.10.1, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi pada router 2-nya ya teman-teman. Kita buka pada router 2-nya terlebih dahulu. Sini kita masuk dengan perintah enable, masukkan password SID, lalu const. Dan sini kita akan masuk kepada interface FA4/0-nya ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita masukkan IP-nya yang 10.10.10.2 ya teman-teman, lalu networknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman, kita enter. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada router 3-nya ya teman-teman. Kita buka router 3-nya. Sini kita masuk menggunakan enable SID, lalu const. Di sini kita masuk kepada interface yang FA4/0 terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita masukkan IP addressnya yang 10.10.10.6, lalu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Lalu kita juga akan masuk kepada interface yang FA1/0 ya teman-teman. Kita exit, lalu kita ketikkan masuk FA1/0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan IP addressnya yang ADD yang 10.10.10.25, lalu networknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi pada MLS satunya teman-teman. Kita buka, lalu di sini kita bisa enter, kita masuk menggunakan enable,
SID lalu conf Nah, di sini kita akan masuk kepada interface FA0/1 terlebih dahulu, teman-teman. Kita masuk kepada interface FA0/1. Kita enter, lalu kita ketikkan no switch port terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan memasukkan IP-nya yang 10.10.10.26, lalu netmasknya 255.255.255.252, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu di sini kita akan mencoba ping dari router 2 ke router 1, teman-teman. Kita buka pada router 1, maaf, ke router 2-nya. Ini kita enter. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita exit, lalu kita ketikkan to ping yang 10.10.10.1 ya, teman-teman. Seperti ini kita enter. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada tulisan 100 speed ya, teman-teman. Berarti tandanya sudah sukses. Nah, berarti tandanya part 6 sudah selesai. Kita lanjut ke yang part 7 ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan mulai konfigurasi part 7 pada router 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buka router 1 terlebih dahulu. Maaf, ini router 3. Ini router 1. Kita buka pada router 1-nya. Nah, di sini kita masuk, kita menggunakan enable, masukkan password SID, config. Nah, lalu di sini kita akan membuat router RGP ya, teman-teman. Kita ketikkan router GRP ya, teman-teman, seperti ini 10. Nah, setelah itu kita bisa enter, lalu kita ketikkan no auto min summary ya, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita akan memasukkan netmasknya, yaitu yang 10.10.10.0, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3 ya, teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita juga akan membuat yang netmask 4 ya, teman-teman. Kita enter juga. Nah, selanjutnya kita coba akan konfigurasi pada router 2-nya, teman-teman. Kita buka router 2-nya. Di sini kita enter. Di sini kita bisa ketikkan router GRP ya, teman-teman, seperti ini 10. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no auto min summary ya, teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan net yang 10.10.10.0, lalu wildcardnya 0.0.3 ya, teman-teman, seperti ini. Maaf, ini kita tambah lagi seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, berarti tandanya jika sudah seperti ini, berarti tandanya sudah ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan netmasknya yang dari 10 sampai 40 ya, teman-teman. Kita enter. Ini di sini kita ganti IP-nya menjadi 192.168.10.0 ya, teman-teman, seperti ini. Lalu wildcardnya kita ganti menjadi 255 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga akan membuat yang 20 seperti ini. Oke, lalu dengan 30, lalu yang 40 ya, teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada router 3-nya, teman-teman. Kita buka pada router 3. Sini kita masuk menggunakan enable SID, lalu kita akan menggunakan perintah conf, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa ketikkan router GRP, teman-teman, seperti ini 10 ya, teman-teman.
lalu kita enter, lalu kita ketikkan no auto min summary ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan netmasknya yang 10.10.10.24, lalu untuk wildcardnya kita pakai yang 0.0.0.3 ya teman-teman, seperti ini. Ini kita akan menjadi yang 4 terlebih dahulu, lalu wildcardnya tetap 0.0.3. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita juga akan memasukkan yang netmask 24 ya teman-teman. Kita masukkan 24 seperti ini. Kita enter, lalu kita juga akan memasukkan yang IP 192.168.50.0, lalu wildcardnya kita ganti menjadi 255 seperti ini. Setelah itu kita enter, lalu kita juga akan menambahkan yang 60 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, lalu kita juga akan mengkonfigurasinya pada MLS1 ya teman-teman. Kita buka pada MLS1, kita masuk menggunakan enable SID, lalu config. Nah, di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu IP routing ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan router GRP ya teman-teman, 10 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no auto min summary ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita masukkan netmasknya yang 10.10.10.24 lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini berarti tandanya sudah terhubung. Kita juga lalu akan memasukkan yang netmask. Kita akan memasukkan dari IP VLAN 70 sampai 90 teman-teman. Kita ketikkan 192.168.70.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga akan memasukkan yang 80, dan kita juga akan memasukkan yang 90 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mengeceknya pada router 1 teman-teman. Kita buka pada router 1 terlebih dahulu. Di sini kita enter. Nah, sebelum itu kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan do show IP GRP naik ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada IP dari yang 10.10.2 dan 10.10.6 ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan mencet dengan do show IP root ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, kita spasi saja. Nah, di sini bisa melihat ada huruf D teman-teman, atau ini dari IGRP. Nah, di sini bisa melihat sudah ada dari 10 sampai 90 ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba ping dari PC 0 ke PC 16 ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah successful teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Berarti tandanya kalau semisal sudah successful, part 7 sudah selesai. Kita lanjut ke yang part 8 ya teman-teman. Nah, untuk yang part 8 itu kita disuruh membuat OSPF ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat router OSPF pada router 1 terlebih dahulu. Kita buka. Dan di sini kita bisa ketikkan dengan perintah router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita masukkan netmasknya atau networknya yang 10.10.10.8, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3, lalu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga akan memasukkan yang 12 ya teman-teman. Kita masukkan yang 12, lalu kita bisa enter.
Nah, lalu kita juga akan mengonfigurasinya pada router 4 ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat buka router 4-nya. Kita masuk, kita menggunakan enable SID, lalu ya teman-teman, seperti ini. Dan juga kita bisa ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, bisa kalian lihat. Dan sini kita bisa enter, lalu kita akan memasukkan networknya yang 10.10.10.8, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3, lalu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita juga akan ketikkan dengan perintah net. Maaf, kita juga akan memasukkan networknya dengan yang 10.10.10.16, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3, lalu kita ketikkan area 0 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita coba akan mengonfigurasinya pada router 5 ya teman-teman. Kita buka router 5-nya, kita masuk dengan perintah enable SID, lalu kita ketikkan conf. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Ya sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan networknya yang 10.10.10.12, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3, lalu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan lagi yang untuk network 20 nya ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Lalu kita coba akan konfigurasinya pada MLS 2 ya teman-teman. Seperti ini, kita buka, kita masuk kepada MLS nya, lalu SID, lalu kita menggunakan conf. Dan di sini kita bisa ketikkan IP routing terlebih dahulu, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan networknya yang 10.10.10.16, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3, lalu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita juga akan memasukkan yang 20 nya, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu kita juga akan memasukkan dari network IP yang VLAN 100 ya teman-teman. Kita ketikkan network. Ini untuk sininya kita ganti menjadi 192.168.100.0, lalu untuk wildcardnya kita ganti menjadi 255 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita akan mengeceknya pada router 1 saja teman-teman. Kita buka pada router 1-nya. Di sini kita bisa enter, lalu kita ketikkan dengan perintah to show IP OSPF naik ya teman-teman, seperti ini. To show IP OSPF naik, kita bisa enter. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada IP dari 17 dan 21 nya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan mengecek yang to show IP root ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Dan di sini bisa kalian lihat ada keterangan yaitu OSPF. Di sini sudah ada IP dari 16 dan 20 ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang 100. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut ke yang part 9 nya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencoba yang part 9 pada router 1 ya teman-teman. Kita buka router 1-nya. Di sini kita bisa exit saja. Nah, lalu di sini kita ketikkan router AAGRP 10 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan practice tribute OSPF
1 metrik 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 ya teman-teman, ini sampai 5. Jika sudah, nah jika sudah kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman. OSPF 1 kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan redis EIGRP, kita ganti EIGRP RP 10 subnetnya teman-teman seperti ini. Nah jika sudah, kita bisa enter. Nah selanjutnya kita akan mencoba cek pada router 4 ya teman-teman. Kita buka router 4 nya. Di sini kita cek dengan to show IP root ya teman-teman, IP root ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini bisa kalian lihat sudah ada E. Nah selanjutnya kita juga akan mencoba cek pada router 2. Kita masuk SID conte, lalu kita cek dengan to show IP root ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Nah di sini bisa kalian lihat sudah ada tanda X, yaitu atau eksternal teman-teman. Di sini sudah ada yang 8 sampai 20 dan juga ada yang 100 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari TNS ke PC 24 ya teman-teman. Kita tunggu. Nah ini masih valid, kita coba lagi ke TNS ke 24. Nah di sini bisa kalian lihat sudah successful ya teman-teman. Nah selanjutnya kita ke yang part 10 teman-teman. Kita akan membuat server. Dan di sini kita akan membuat pada DNS server. Kita buka DNS servernya ke menu service. Lalu di sini kita akan pencet yang DNS. Dan di sini pastikan DNS-nya online atau on. Nah di sini kita ketikkan dengan, di sini kita namai dengan academy.sekolahan.it ya teman-teman, seperti ini. Nah ini .it.com ya teman-teman, seperti ini. Nah maaf, untuk ID-nya kita hapus saja seperti ini. Nah untuk IP address-nya kita pakai yang 192.168.100.3 ya teman-teman, seperti ini. Untuk tipenya A-record. Nah lalu sudah kita bisa add. Nah kita juga akan membuat yang CNAME ya teman-teman. Untuk tipenya kita ganti menjadi CNAME. Nah untuk namanya kita ganti menjadi www.academy.sekolahan.com ya teman-teman, seperti ini. Kita menggunakan academy.sekolahan.com ya teman-teman. Nah jika sudah, kita bisa add. Nah lalu jika sudah, kita bisa ke web server, karena kita akan membuat ke web server juga. Kita ke service, lalu kita ke menu HTTP. Nah pastikan HTTP nya itu on semua ya teman-teman. Jika sudah, kita pilih yang index.html, kita pilih yang edit. Nah lalu untuk yang Cisco paket tracing-nya kita edit ya teman-teman. Nah kita akan ganti dengan, kita hapus terlebih dahulu dengan academy sekolahan IT ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini kita ganti menjadi akademi sekolahan IT ya teman-teman. Kita copy terlebih dahulu seperti ini. Nah lalu setelah itu kita juga akan mengganti yang ini ya teman-teman. Kita ganti.
Nah, seperti ini sudah. Nah, jika sudah kita save. Nah, sini kita pilih use ya teman-teman. Nah, jika sudah kita akan mengujinya teman-teman. Kita ke PC 21. Kita buka PC 21 nya terlebih dahulu. Lalu kita ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping. Kita ketikkan akademi.sekolahan.com ya teman-teman. Seperti ini kita ini kali terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita juga akan mencoba pada versi 24. Kita akan membuka web browser. Nah, ini memang rada lama ya teman-teman, kalian tunggu saja. Nah, di sini jika sudah, kalian ketikkan www.akademi.sekolahan.id ya teman-teman. maaf.com. Seperti ini. Nah, lalu jika sudah, kita klik go ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Jika sudah, kita lanjut ke yang part 11 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi part terakhir di MLS2 ya teman-teman. Kita buka. Sini kita masuk, kita menggunakan enable passwordnya SID, lalu masuk ke konten. Dan di sini kita ketikkan IP akses min list extended block http teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Yang ada teman-teman, ternyata itu harus ada untuk strip count-nya teman-teman. Sudah kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan Denny TCP ANI. Kita masukkan IP yang 192.168.100.0 ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan wildcard-nya yaitu 0.0.0.255 seperti ini. Bisa kita ketikkan IP 80 teman-teman seperti ini. Dan jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan permit IP ANI ya teman-teman. Seperti ini kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke interface VLAN 100 ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP akses min group, lalu kita ketikkan blog spasi http out ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita akan melakukan coba ping di PC 21. Kita buka command prompt. Lalu di sini kita ketikkan ping akademi.sekolahan.com teman-teman, kita enter. Nah, di sini masih TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan mencoba lagi pada PC 24. Kita buka web browsernya, kita tunggu. Kita ketikkan lagi www.akademi.sekolahan.com ya teman-teman. Seperti ini. Dan sudah, kita ke go. Nah, di sini kan tidak keluar apa-apa, berarti ini itu sudah terblokir ya teman, atau ada tulisan request time out. Nah, di sini kan kita sudah selesai mengerjakan semuanya teman-teman, tapi untuk conversation itu masih 99%. Kita coba check result, lalu kita ke assignment item. Nah, di sini tuh ada beberapa konfigurasi yang tidak itu dimana atau diselang, tapi itu tidak apa-apa karena kita sudah mengkonfigurasi semuanya teman-teman. Berarti memang conversationnya 99. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya.